Ya pemirsa, apa saja risiko melepas batas defisit anggaran negara? Kita akan membahasnya bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto. Mas Teguh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Teguh, kita sedikit belajar ekonomi pembangunan dasar. Sebetulnya kenapa anggaran itu dirancang defisit dari awal? Supaya apa itu sebetulnya, Mas Teguh? Iya, sebenarnya kenapa sih anggaran itu di banyak negara itu semuanya dirancang defisit? Karena isunya adalah karena kebutuhan untuk pembangunan itu biayanya jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Dan negara-negara ini selalu berpikir dengan investasi sekarang atau pembangunan sekarang, diharapkan masa depan itu ekonomi akan tumbuh. Setelah ekonomi akan tumbuh, maka nanti akan bisa mendatangkan penerimaan negara. Ini yang sebenarnya karena isunya adalah keinginan dan kebutuhan untuk pembangunan itu jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Dan semua orang atau pemimpin itu pengen selalu memberikan atau merealisasikan program-program yang ada dengan secepatnya gitu. Ya, Undang-Undang Keuangan Negara kan mewajibkan tidak boleh lebih dari 3% ya defisit anggaran terhadap produk domestik bruto, Mas Teguh. Tapi kita mengalami pada saat COVID di 2020 kan ada pelonggaran ya, karena undang-undangnya juga berubah. Kita mengalami defisit 6,5% dari PDB dan sekarang sudah turun lagi di bawah 3%. Pertanyaannya, kalau memang Undang-Undang Keuangan Negara itu dianggap tidak cocok dengan suasana sekarang atau situasi di mana pemerintahan itu ingin membangun lebih banyak, ingin memperbesar ekonomi negara lebih banyak, apakah Undang-Undang Keuangan Negara itu memang bisa direvisi untuk memperlebar batas 3% dari PDB itu, Mas Teguh? Kalau menurut saya kurang setuju ya kalau kita harus memperlebar defisit anggaran lebih dari 3%. Karena memang kondisinya berbeda. Kondisi COVID itu berbeda dengan kondisi masa normal ya, new normal seperti saat ini. Karena di masa COVID itu artinya itu adalah urgent need bahwa kita harus menyelamatkan nyawa orang ya, nyawa orang nggak bisa ditawar dan seluruh dunia melakukan hal yang sama. Ya, artinya semuanya melakukan hal sama, melakukan defisit. Tetapi ketika masa normal, kita harus kembali lagi berdisiplin dalam anggaran. Karena apa? Kalau kita nggak disiplin, ini yang membahayakan. Nah, terkait dengan keberlanjutan keuangan negara ke depan. Dan hampir semua negara juga kembali back to basic bahwa ketika di masa normal maka defisit anggarannya juga dijaga. Karena ini sangat berpengaruh terhadap sentimen di pasar. Karena pasar atau pelaku usaha ataupun investor akan melihat bahwa perilaku pemerintah ini disiplin nggak sih dalam mengelola keuangannya, dan ini terkait dengan nanti masa depannya bisa membayar kembali utang-utangnya nggak. Itu yang menjadi masalah. Mas Teguh, yang pertanyaannya adalah begini, tadi Mas Teguh sudah katakan bahwa sekian negara juga sudah menurunkan defisitnya ya. Ini saya mengutip apa yang disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Pak Suminto, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat itu turun defisitnya dari 15% tadinya jadi 5,8%. Jerman dari 4,3% PDB jadi 2,6%. Prancis dari 8,9% jadi 4,5%. Dan sekian negara lain itu turun. Belum lagi kalau kita melihat misalnya Tiongkok yang sekarang level defisitnya itu masih 7,4% dari PDB di 2022, itu dari tadinya 8,6% defisitnya dari tahun 2020. Angka 3% ini, apakah itu memang harus dikunci di 3%? Apa pertimbangannya kenapa 3%? Bisa atau tidak 3% ini nanti di undang-undang yang baru diperlebar sesuai kebutuhan? Tapi tahan dulu karena kita harus jeda. Mas Teguh dan pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang dengan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto. Mas Teguh, Undang-Undang Keuangan Negara kan memang saat ini yang berlaku itu maksimal 3% defisit anggaran terhadap PDB. Kalau itu nanti misalnya direvisi menjadi katakanlah 5% atau 6%, seperti pada saat COVID kan kita lihat sempat 6% walaupun memang itu darurat, tapi kan akhirnya sampai sekarang keuangan negara masih relatif aman begini. Itu bisa dilakukan atau tidak, Mas Teguh?
kalau dalam kondisi darurat kan itu kondisinya kan cuma 3 tahun ya, artinya 3 tahun dan kita sudah kembali lagi, tetapi itu nggak bisa jangka panjang. Sebenarnya angka 3 itu bukan angka keramat ya, tetapi itu kan berdasarkan hitung-hitungan ya, artinya sebenarnya bisa naik jika ini ya ada jikanya, jika penerimaan negara atau tax ratio kita itu ya di atas yang sekarang kan. Sekarang ini kan nggak nyampe 11%. Kalau tax ratio kita mau 13 sampai 14% sih mau dinaikkan nggak masalah. Isunya sebenarnya bukan di angka 3% atau berapa persennya, tetapi bagaimana terkait dengan kemampuan negara membayar cicilannya ya tiap tahunnya itu gitu loh. Artinya yang kita sebut namanya debt service ratio gitu. Indonesia memang utang terhadap GDP-nya itu hanya 39%. Tetapi untuk cicilan bunga utang setiap tahunnya itu mengeluarkan hampir 13% dari penerimaan negara. Berbeda dengan Jepang. Jepang itu utang negaranya itu 263% di tahun 2023. Tetapi Jepang itu hanya mengeluarkan sekitar 4,9% dari penerimaan negara. Artinya bukan masalah seberapa besar kita defisit kita nanti utang, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kemampuan kita membayar utang itu sendiri. Karena kalau nanti tiap tahun kita lebih banyak, misalnya 15% sampai 20% untuk bayar utang karena defisitnya besar, nanti yang buat pembangunannya berapa? Inilah ini yang perlu menjadi pemikiran. Bukan angkanya, tetapi bagaimana keberlanjutan fiskal dan bagaimana kita pendapatan negara ini harus bisa dinaikkan gitu. Mas Teguh, ada satu lagi pemikiran ya. Ini saya kutip dari ekonom Enrico. Ini dalam satu pertemuan muncul dengan ide bahwa bisa tidak defisit negara ini itu dirata-ratakan saja 5 tahun pemerintahan. Jadi 3% itu tidak harus setiap tahun, tapi ketika dirata-ratakan 5 tahun pemerintahan itu dapatnya 3%. Jadi misalnya di awal diperbesar begitu defisitnya, tapi di tahun kelima itu jauh lebih kecil daripada 1% misalnya. Itu boleh apa tidak, Mas Teguh? Dan aman atau tidak untuk pembangunan kita? Menurut saya ini akan menciptakan ketidakpastian ya, karena kita nggak bisa menebak nanti. Takutnya ini ya dalam konteks ini nanti tahun keempat kelima nggak disiplin gitu loh. Artinya nanti bikin perubahan lagi. Menurut saya average itu nanti yang terjadi bisa menimbulkan bom waktu di belakang ya, karena itu menimbulkan ketidakpastian gitu di market sendiri. Nanti tahun depan ini berapa gitu. Kalau dengan batas misalnya dengan batas misalnya 3%, itu market itu bisa memprediksi kira-kira perilaku pemerintah seperti apa dan melihat bahwa ini ada disiplin nggak sih dalam pengelolaan negara, karena selalu ya perilaku yang selalu saya lihat ini pasar tuh selalu menghukum perilaku atau kebijakan yang tidak tidak perlu gitu. Terakhir ini Mas Teguh, singkat saja, kalau ada ide untuk benar-benar tidak menerapkan batas maksimal defisit anggaran, itu berbahaya sekali atau seperti apa? Artinya yang paling berbahaya adalah bagaimana respon pasar. Pasar akan menghukum, dan kita juga kemarin aja bukan sebuah kebijakan, hanya sebuah statement aja dari tim transisi, itu aja nilai tukar langsung goyah kan dalam seketika. Sehingga ini yang memang perlu diantisipasi bahwa dalam konteks pasar seperti ini pasar akan menghukum perilaku yang tidak baik gitu. Sehingga pasar ini kan butuh prediksi, butuh kepastian, butuh kredibilitas gitu dari otoritas fiskal dalam menjaga keuangan negara. Oke, kita harap memang pemerintahan baik yang tersisa sekian bulan maupun yang baru benar-benar juga mempertimbangkan ini supaya kemudian kita semua bangsa Indonesia selamat. Terima kasih Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Teguh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.